Salah satu cara agar terjadinya kehamilan bagi pasangan itu adalah dengan menghitung masa subur. Karena dengan kita menghitung masa subur, itu akan amat sangat membantu supaya terjadi kehamilan yang alami. Tetapi banyak orang yang bingung, gimana sih cara menghitung masa subur? Oleh karena itu, hari ini saya akan membicarakan hal tersebut. Bersama saya sudah ada Dr. Ronaldo, spesialis kandungan. Halo dok. Apa kabar? Baik ya, dok. Dokter prakteknya di mana aja nih? Boleh jelasin nggak di mana aja sehari-hari? Ini ya di Ciputra, Mitra Hospital, Siloam Hospital, dan Rumah Sakit Sultan Islam Sultan Agung, Banjarbaru. Oke, di Banjarmasin sama di Banjarbaru ya dok ya? Iya. Oke, jadi ini mungkin videonya agak panjang, tapi akan saya usahakan supaya mudah dimengerti, supaya teman-teman juga bisa ada bayangan nih tentang gimana caranya untuk program hamil alami dengan menghitung masa subur. Sebelum beranjak lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan ovulasi dan apa yang dimaksud dengan masa subur. Karena sebetulnya dua ini agak sedikit berbeda. Nah, kita harus tahu dulu. Dr. Ronaldo, apa sih yang dimaksud dengan ovulasi pada wanita? Kenapa itu penting? Kalau ovulasi pada wanita itu keadaan di mana sel telur itu yang sudah matang, dia akan keluar dari tempat penyimpanannya, yaitu penyimpanannya itu ovarium kalau kita bilang ya. Tapi kalau bahasa awamnya sih indung telur. Nah, pada saat itu dia akan keluar gitu. Nah, pada saat itu sudah menjelang, artinya sudah mau subur. Nah, sementara kalau masa subur dihitung mundur 5 hari sebelum masa ovulasi. Nah, biasanya saat masa subur itu, mulai masa subur itu dilakukan untuk melakukan berhubungan. Oke. Jadi ovulasi itu secara mudahnya itu adalah telur yang matang keluar tuh siap untuk dibuahi. Kalau masa subur dihitung 5 hari sebelum hari H ovulasi. Mungkin pertimbangannya kenapa 5 hari? Jadi menurut teori ya, sperma itu bisa bertahan di dalam rahim wanita tuh kurang lebih 5 hari ya. Makanya disarankan berhubungan dari 5 hari sebelum terjadinya ovulasi. Diharapkan tuh bisa tertampung spermanya sehingga bisa terjadi kehamilan. Ovulasi sendiri kan tadi keluarnya telur yang matang ke dalam salurannya ya dok ya. Benar. Nah, itu berapa lama dia bertahan di salurannya itu? Di salurannya dia bisa bertahan lebih dari 12 sampai 24 jam ya. Kadang-kadang kalau misalnya sperma itu bisa bertahan lebih lama dari itu, tergantung dari kapasitas dari tubuhnya ya, kalau nggak ada infeksi ya, dan kemampuan dari spermanya tersebut memenetrasi daerah tubuhnya. Oke, jadi kira-kira 24 jam tuh telurnya berada di saluran yang matang itu. Itu dalam 1 bulan hanya 1 kali atau gimana dok biasa telur yang matangnya itu? Kalau dalam 1 bulan itu biasa kadang 1 kali aja. 1 kali aja. Sebelah kiri kanan itu biasanya gimana dok? Apakah kiri kanan 1 atau sebulan cuma 1 doang yang kiri doang gitu dok? Bisa kadang salah satunya, bisa berdua-duanya. Tergantung sebenarnya perjalanannya. Cuma pada saat proses pembuahan itu hanya 1 yang biasanya akan membuah. Dibuahin. Jadi kan sperma ada jutaan ya. Betul. Sel telur pun tidak kalah juga, ada kira-kira ribuan sampai jutaan. Di gudangnya ya? Ya, begitu dia keluar bertemu dengan sel sperma, biasanya ketemunya di daerah tuba itu kan, di tuba falopia, di salurannya itu. Nah, pada saat pertemuan itu ya, di antara semua itu hanya 1 yang biasanya jadi. Hanya 1 ya? Keluarnya itu sebulan itu hanya 1 telur atau bisa juga dua-duanya dok ya, kiri kanan? Bisa, dua-duanya kiri kanan. Berarti nih dok, kadang sering juga pasien nanya, saya diperiksa dokter kandungan, ternyata ada buntu di sebelah. Kalau sebelahnya masih jalan dan ada telur yang matang, berarti bisa saja ya untuk dibuahi? Bisa. Nah, ini penting nih ya, jadi ternyata ada kemungkinan sebelah kiri atau sebelah kanan, sehingga diharapkan pembuahan itu bisa terjadi tuh. Nanti tinggal spermanya yang deteksi ya, telur yang matangnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan yang untuk dibuahi sehingga bisa terjadi kehamilan. Sekarang pertanyaannya adalah, mana yang disarankan untuk berhubungan? Apakah saat ovulasi atau saat masa subur? Nah, mana yang betul dok? Kalau bagusnya sih pada saat masa subur ya. Itu biasanya sebelum terjadi ovulasi. Jadi bisa dilakukan secara rutin, tergantung berapa kali maunya. Kadang-kadang kita lakukan bisa sampai 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Jadi kadang-kadang per 2 hari. Nah, kita hitung, pokoknya nanti kita hitung lah kapan dia suburnya. Nah, pada saat ovulasinya, pada saat itu kita hitung suburnya. Nah, pada saat subur menjadi ovulasi itu disitulah yang idealnya untuk melakukan hubungan. Oke, berarti berhubungan idealnya bukan hanya saat ovulasinya aja ya, tetapi 5 hari sebelumnya alias di masa subur. Idealnya nih bisa
2 hari sekali gitu ya dok ya. Jadi misalnya 5 hari sebelum ovulasi 2 hari sekali itu selang-seling. Sebetulnya ada juga teori yang bilang katanya kalau spermanya bagus-bagus aja, jumlahnya banyak, nggak masalah tuh setiap hari ya. Tetapi ya sekali lagi kenyamanan juga ya dengan pasangan ya. Kalau misalnya dia mungkin capek kerja, dia tiap hari justru terbebani, itu malah bikin kurang nyaman ya. Idealnya sih kalau disarankan paling nggak 2 hari sekali berarti ya dok ya. Ya per 2 hari atau per 3 hari tergantung kemampuan suami istri itu jadi itu yang harus dilihat tuh. 2-3 Kadang-kadang ada orang cukup sekali seminggu kemampuannya. Betul. Tapi kalau kita bicara yang idealnya sebetulnya 2 hari sekali gitu ya dok ya untuk bisa berhubungan sehingga bisa terjadi kehamilan. Nah itu tadi untuk dipahami untuk masa berhubungan saat menjelang masa subur. Oke, sekarang nih pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghitung masa subur? Selama ini ada beberapa metode. Kita akan beranjak dari metode yang pertama. Itu adalah metode kalender. Nah dok, kita akan ambil dulu kalendernya nih. Sekarang kita ambil contoh ya, misalnya ada seorang wanita nih ya, dia haidnya itu tanggal 1 Januari. Dia haidnya 5 hari tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia misalnya nih dok ya, dia siklus haidnya itu 28 hari. Berarti kalau di tanggal 21, jadwal selanjutnya kan berarti perkiraan tanggal 29 ya. 29, 30, 31, itu 2. Nah, gimana sih cara dia untuk menghitung masa suburnya? Kalau misalnya dia dari 1 ke 29 nih selanjutnya untuk haid selanjutnya dok. Jadi kan ini tanggal 29 hari pertama haidnya dok ya. Kita hitung mundur aja. Kurangin 14. Jadi 29 kurang 14 berarti kan 15 ya. Nah, 15 itu terjadinya ovulasi. Cara mudahnya gini dok ya, hari pertama haid selanjutnya kapan? Naikin 14, 7, 14 di sini gitu ya dok ya. Kurangnya 14 hari. Nah, kita dapatkan tanggal ovulasinya. Jadi ovulasinya kira-kira tanggal 15 ya dok. Kita kurangi lagi 5 hari. 5 hari ini untuk menghitung periode masa suburnya. Jadi idealnya tanggal 10 sampai tanggal 15 ini kita idealnya untuk melakukan hubungan suami istri untuk proses untuk program hamil gitu dong. Itu yang tadi dokter bilang kalau bisa idealnya 2 hari sekali ya, tanggal 10, 2 hari sekali berarti 12. Tanggal 10, 12 dan 15. Itu 2 hari sekali, tapi kalau misalnya mau lebih juga silakan asalkan nyaman ya. Artinya tergantung dari kemampuan suami istri ya untuk berhubungan dan ya apakah ada faktor misalnya seperti faktor kecapean atau faktor yang lain, itu juga akan mempengaruhi kualitas dari sel sperma maupun sel telur itu. Oke, ini case yang pertama. Sekarang case yang kedua nih dok. Anggap dia ternyata haidnya nggak teratur tuh. Bisa 29 ya dok ya. Bisa dia 29 nih. Dia perkiraan, aku kadang 29. Tapi kadang bisa juga ke 31 nih. Nah, ini gimana dok ngitungnya? Apakah berbeda? Karena kan kalau yang tadi tuh case-nya dia masih 1 tanggal. Nah, kalau ini dia 2 tanggal ini nih. Bisa 29, bisa 30, 31. Nggak nentu dia bilang. Artinya itu kan siklus haidnya bervariasi ya dok ya. Jadi kita hitung aja nih. Sama nih 29 kita hitung mundur 14 hari, 15, terus yang 31 kita hitung mundur juga 15 hari. Berarti 13, 17. Jadi kita hitung aja paling rendah 15 ini tetap hitungin kurangi 5 hari. Yang paling rendah 10. Jadi periode masa subur itu kita hitung dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Jadi lebih luas gitu ya dok ya? Jadinya lebih memanjang. Jadi pada prinsipnya adalah kita hitung nih yang tanggal paling awal mudanya ini ya, kan tanggal 15 kurang 5 hari. Bedanya adalah harinya lebih memanjang sampai perkiraan yang selanjutnya. Karena ini 31 kurang 14, 17. Jadi tanggal 10 sampai 17 disarankan rutin untuk berhubungan sebanyak paling enggak sekurang-kurangnya 2 hari sekali ya dok ya? Betul dok. Oke, itu tadi cara menghitung dengan menggunakan kalender. Kalau alternatif lain untuk metode kalender, misalnya pusing tuh ngitung manual, kita juga bisa menggunakan software ya. Sebagai contoh ini di aplikasi handphone, saya download aplikasinya itu adalah Flow. Ada banyak sih aplikasi-aplikasi lain, cuman kalau di sini saya gunain yang sebagai contoh itu adalah Flow, dan itu tersedia yang gratis, jadi nggak perlu bayar, kita udah bisa dapat data seperti ini ya, nanti muncul. Oke, Dr. Ronaldo, jadi bisa dijelasin nggak dok, kalau ini gimana nih cara membaca untuk aplikasinya nih dok? Ya, memang kalau untuk aplikasi sih biasanya kita rata-rata ya pakai yang aplikasi Flow ya. Nah, ini kalau misalnya di aplikasi ini tanggal merah ini tanggal lagi haidnya ya. Nah, jadi pasien nge-input ya dok ya, dia haidnya berapa hari gitu ya. Haidnya berapa hari. Nah, kalau yang biru ini hijau. Nah, ini tanda suburnya. Jadi mulai hari subur kan bisa kita hitung nih. Misalnya haid berikutnya. Nah, ini juga yang kayak garis bulat
garis berasir ini kan ini perkiraan tanggal haid berikutnya nih. Anggaplah gitu ini. Nah, nanti kita hitung mundur 14 hari. Nah, kalau 14 hari kita hitung mundur 21. 14, 7. Nah, mulai 7 nih kita hitung mundur jadi 5. Nah, makanya kenapa ada tanggal 2. Nah, tanggal 2 ini 3, 4, 5 ini kemungkinan subur. Nah, ini tanda di arsirnya ini artinya kan kita menjelang suburnya kemungkinan di tanggal 7 ya. Berarti di tanggal segini kita sudah anjurkan untuk mulai bersiap untuk melakukan hubungan. Tapi yang paling ideal dari yang hijau pertama ini ya dok ya? Iya, betul. Nah, kalau misalnya wanitanya haidnya semakin gak teratur, biasanya nanti yang hijaunya ini akan lebih luas lagi ya dok ya? Betul. Apalagi kalau misalnya dia luas tuh, misalnya 26 sampai 32 hari gitu ya. Nah, nanti mungkin hijaunya akan lebih luas, makanya perlu lebih perhitungannya lebih besar lagi ngitungnya dok ya. Secara kalau untuk dari aplikasi sih dia akan menghitung secara otomatis. Jadi tergantung yang kita input tanggal haidnya tanggal berapa, terus berapa hari siklus haidnya, nanti dia akan otomatis menghitungnya. Ya itu lebih simpel sih sebenarnya. Jadi mungkin sebagai tips tambahan bisa masukkan nanti siklus haidnya yang lebih detail tuh dari bulan-bulan sebelumnya kapan. Jadi nanti softwarenya bisa menggenerate lebih akurat dan optimal gitu ya. Jadi dia ada history, oh sebelumnya bulan sebelumnya seperti ini gitu ya. Betul, ini dengan metode menggunakan software untuk dari kalender. Sekarang ini ada yang cara kedua ya untuk menghitung masa subur. Nah yang kedua itu ada yang disebut dengan lendir cervix. Oke Dr. Ronaldo, lendir cervix ini maksudnya gimana sih? Lendir cervix itu berarti cairan yang berwarna bening dan elastis yang keluar dari leher rahimnya ya. Nah itu biasanya keluar pada saat menjelang ovulasi. Nah sebenarnya sih cairan vagina itu sudah ada ya, ada yang kadang cair, kadang ada yang kental atau yang elastis. Tapi kalau untuk menjelang ovulasi biasanya dia lebih elastis dan lebih lengket. Nah itu bagaimana kita mau ngeceknya sih biasanya sih sebelum wanita itu sebelum mulai pipis ya ambil pakai aja tisu, diambil sedikit dicolek daerah dekat misfinya. Itu nanti dilihat itu konteksnya bagaimana, apakah dia melengket atau panjang. Kalau semakin melengket dan memanjang berarti itu sudah subur. Biasanya kalau kita bilang istilahnya itu spin barcade ya. Nah, kalau sudah itu berarti dia sudah menjelang mau subur. Nah, kayak putih telur gitu ya dok ya? Ya kurang lebih seperti putih telur lah yang kalau kita ambil putih telurnya itu diangkat gitu ngajar ya. Jadi warnanya itu putih, bening dan lengket persis kayak putih telur gitu ya dok ya? Iya. Oke, nah itu yang paling bagus tuh kalau misalnya masih terlalu belum bisa diregangkan, warnanya keruh, itu berarti masih belum ya dok ya, belum untuk masa suburnya? Belum, biasanya. Nah, sering banyak wanita yang kayak gini dok bilang, oh saya kira itu keputihan. Nah, itu sebetulnya berarti normal ya dok ya, kalau terjadi itu? Kalau keputihan sih normalnya memang orang sebelum haid itu kan pH vagina itu jadi basah ya, jadi otomatis pembentukan dari keputihan itu normal sebenarnya. Nah, pada saat sebelum terbentuknya keputihan itu, itulah biasanya terbentuk lendir cervix itu. Nah, ya itulah yang spin barcade. Nah, kalau misalnya, nah ini yang masalah nih misalnya dok, kalau ternyata ibunya itu ada riwayat keputihan yang berat, keputihan yang lama, nah itu yang susah, tidak bisa dilakukan metode lendir cervix ini, karena terganggu oleh adanya infeksi. Jadi, sebelum itu biasanya kita terapi dulu dengan pemberian antibiotik atau pengobatan. Oke, jadi bedakan ya antara lendir cervix dengan keputihan yang tidak normal ya dok ya, seperti pada kasus infeksi. Kalau keluarnya itu lendir putih, bening, lengket dan biasanya sesuai dengan tanggalnya mendekati ya, nah itu bisa sebagai sesuatu yang normal ya dok ya. Biasanya kita sambil melihat dengan metode kalender itu kan, kita lihat metode kalender, kita tahu ovulasi, nah di situ kita mulai lihat, kita sesuaikan apakah benar gitu. Jadi selama masih ada lendirnya yang bagus itu tadi, disarankan untuk rutinkan berhubungan seksual ya dok ya? Artinya itu kita memperkirakan sudah menjelang ovulasi. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau ternyata loh kok di kalendernya udah lewat, tapi kok saya ada lendirnya ini. Nah, itu gimana dok? Nah, berarti kan dia masih masa subur, tapi suburnya itu subur, tapi ovulasinya sudah mulai turun. Tapi tetap untuk bisa berhubungan ya dok ya, meskipun bisa, udah lewat. Nah, karena kalender, ya kalau itu kan bisa aja ada kesalahan ya dok ya. Mungkin ada terjadi perubahan, ternyata siklus haid selanjutnya beda. Tergantung siklusnya, kalau dia siklusnya bervariasi, ya kadang kesuburan itu bisa panjang. Gitu. Jadi tetap kita kombinasikan kalender, kemudian juga lendir cervix. Tapi kalau ternyata lendir cervixnya agak beda dari kalender, tetap dianjurkan untuk berhubungan seksual karena itu respon alami tubuh ya, yang menandakan dia mendekati ovulasi. Sekarang cara ketiga ya untuk mendeteksi ovulasi dan juga masa subur. Nah yang ketiga itu adalah dengan menghitung suhu tubuh. Gimana dok caranya kalau yang suhu tubuh itu bisa dijelaskan nggak? Kok bisa sih ada perubahan suhu tubuh? Ya kalau perubahan suhu tubuh wanita kan itu tergantung dari hormonnya ya. Kalau hormonnya mencapai kesuburan ovulasi ya LH surge ya, ya tubuh akan otomatis akan meningkat. Biasanya sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius menjelang ovulasi. Ya.
Nah, biasanya kalau kayak gitu kita cek suhunya. Kalau misalnya suhu standarnya wanita mungkin kira-kira 36 sampai 36,5, ini mungkin suhunya di 37 atau 37,5. Nah, cuma kelemahannya satu, Dok. Apa? Kalau misalnya ibunya lagi demam, wanitanya lagi demam, ya otomatis kan tidak bisa jadikan patokan. Karena kadang-kadang orang kalau demam ya di awal bisa demam. Itu kita bisa mengaburkan. Jadi kita jarang memakai metode suhu tubuh ini. Gitu. Jadi sebetulnya suhu tubuh tuh agak rumitnya, tiap hari harus ngukur suhu tiap pagi ya, dan bisa agak blur karena bisa aja ada faktor demam gitu ya Dok ya, atau mungkin kamarnya panas gitu ya. Faktor cuaca juga bisa mempengaruhi. Gitu ya Dok ya. Kemudian dia hanya mendeteksi saat mau mendekati ovulasi ya, bukan masa suburnya berarti Dok ya? Iya, betul. Bukan dari masa subur yang 5 hari sebelumnya, hanya saat mau udah ovulasinya aja ya. Nah, jadi memang betul bisa menggunakan dengan suhu tubuh, tetapi ya tadi agak sedikit ada kekurangan dari metode pengukuran suhu tubuh ini. Sekarang yang cara keempat, ini juga yang cukup sering digunakan nih, tapi kita akan membahas nih, apakah ini kira-kira optimal dan bisa digunakan untuk program hamil. Yang keempat itu adalah dengan menggunakan alat tes masa subur. Nah, itu Dok, jadi kan sering ya dijual di apotek ya, istilahnya katanya LH strip ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia digunain kayak pendeteksi kehamilan gitu ya, mirip cara penggunanya dikencingin gitu ya, terus nanti akan muncul. Nah, itu boleh dijelaskan nggak Dok? Alat ini gimana sih cara kerjanya? Nah, tadi kan saya jelaskan tentang LH source, artinya pelonjakan dari hormon LH. Nah, tes suhu ini biasanya dibilang namanya LH strips. Jadi di situ nanti kita ukur. Kalau dia sudah terjadi LH source, berarti kan dia akan positif hasilnya. Nah, itu nanti kita lihat di sticknya itu seperti stick orang tes pack ya, tes kehamilan ya. Itu akan menunjukkan 2 garis terang. Nah, kalau dia menunjukkan 2 garis terang, berarti dia positif subur. Nah, berarti positif mengovulasi gitu betul, ya? Menjelang ovulasi. Nah, ini kita lihat aja. Di bagiannya itu kan pasti ada aturannya tuh gimana cara pemakaiannya. Pemakaiannya biasanya di siang hari, nggak di pagi hari seperti orang mau tes kehamilan kan. Nah, terus kita biasa lakukan pemeriksaan tiap hari. Nah, begitu kalau kita lakukan terus setiap hari tuh. Jadi ditempel, kita ukur tiap hari ini makin lama makin jelas. Nah, makin jelas kalau dia sudah menunjukkan dia terang, berarti itu akan menunjukkan akan ovulasi akan terjadi dalam kira-kira 24 sampai 36 jam ke depan. Nah, di saat itulah biasa kita untuk lakukan hubungan suami istri. Oke. Gitu. Jadi cara menggunakannya itu adalah dengan urin ya, setiap siang hari gitu ya Dok ya. Di atas jam 10 lah. Di atas jam 10. Dimulainya tuh kapan Dok? Boleh diceknya itu Dok, kan setiap hari tuh saat hari keberapa biasanya Dok? Biasanya kita mulai lakukan ya dihitung dari masa mulai suburnya itu kan. Mulai subur dari ovulasi yang kurang 5 hari kita mulai di situ aja. Kadang ada juga yang memulai 3 hari menjelang ovulasi. Cuma kalau melihatnya sih saya lebih baik pada saat kita mulai menghitung masa ovulasi dikurangi 5 hari subur, mending kita mulai hitung dari situ. Oke, jadi saat itu dihitung setiap hari ya, setiap siang hari dicek sampai dia muncul 2 garis tapi masih samar. Nah, kalau misalnya dia garisnya sudah mulai kelihatan samar, hampir mendekati, itu mungkin kita lebih baik anjurkan kita periksa setiap pagi, siang, dan malam sampai menunggu betul-betul kelihatan sangat jelas 2 garis itu. Ketika udah jelas, itu biasanya perkiraan 24 sampai 36 jam akan terjadi subur, ovulasi. Oke, nah itu jadi salah satu cara penggunaan yang dengan strip ya, LH strip. Kekurangannya apa Dok kalau penggunaan LH strip ini? Sebenarnya justru di antara semua ini yang paling unggul. Paling unggul ya? Karena itu ada diagnosa pastinya kan. Kita melihat dia subur apa tidaknya. Dibandingkan kalender, karena kalender kan kadang bisa tergantung aplikasi. Tapi kalau tes kesuburan itu akan kelihatan sangat jelas. Sangat jelas ya Dok ya. Tapi dia hanya mendeteksi dari 24 sampai 36 jam aja Dok ya. Nggak bisa dari 5 hari sebelumnya ya, dari ovulasi. Iya, karena dia akan melihat peningkatan dari hormonnya itu. Begitu dia mendekati LH source, itu makin lama dia akan makin jelas. Nah, disitulah makanya kita bisa mendiagnosa apakah dia masuk dalam fase menjelang ovulasi atau sudah masuk masa subur. Biasanya kalau sudah masuk subur, garisnya itu sudah mulai muncul kelihatan beneran. Kan biasanya kalau dia negatif, berarti kan tidak subur tuh. Nah, kalau sudah mulai kelihatan ada garis-garis kecil, nah itu biasanya sudah mulai masuk ke masa subur. Gitu ya. Jadi kita juga bisa menggunakan LH strip karena itu sudah penanda kalau hormonnya itu ada ningkat ya. Udah mau
telurnya itu udah mau ovulasi atau mateng istilahnya ya. Oke, itu tadi ya ada 4 cara untuk mendeteksi masa subur juga ovulasi pada wanita. Nah, sebagai kesimpulan akhir nih dok, gimana nih langkah-langkahnya yang bisa untuk dilakukan secara praktikal oleh wanita? Karena kan mungkin ada banyak tuh. Nah, itu gimana dok? Kalau untuk metode sih untuk mengecek kesuburan, mending kita lakukan kombinasi ya. Bagusnya sih kalau saya biasanya lakukan metode kalender dikombinasi dengan pemeriksaan elastase strip. Karena itu lebih efektif. Lebih efektif ya dok ya? Karena kalau misalnya kayak suhu kadang kita miss ya. Betul. Terus kedua lendir ya kadang tidak semua wanita senang memeriksa. Kurang nyaman ya dok ya, harus di tiap hari gitu memeriksa ya. itunya. Jadi kalau untuk cara yang praktikalnya bisa dengan kalender tadi ya, kemudian dikombinasikan dengan LH strip. Jadi nanti dideteksi tuh kapan ovulasinya gitu ya. Kalau misalnya yang penggunaan lendir bisa digunakan, cuma tadi mungkin ya harus agak setiap hari harus ngecek juga ya, takut kurang nyaman untuk apa. Tapi bisa digunakan juga sebagai salah satu alternatif. Baik dok, nah kemudian terakhir nih dok, ini yang paling penting juga. Kalau misalnya nih udah menggunakan hal tersebut dengan metode-metode tadi, tapi kok belum hamil-hamil juga, udah setahun. Nah itu harus gimana dok? Nah kalau begitu berarti kan ada masalah ya. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan dulu. Kalau misalnya untuk pemeriksaan pada wanita ya mungkin baiknya diharuskan untuk pemeriksaan ke dokter kandungan ya. Nah kalau untuk pria kita anjurkan untuk ke dokter andrologi. Oke, jadi juga perlu untuk pemeriksaan. Terlebih kalau misalnya wanitanya itu sering yang haidnya nggak teratur atau bahkan misalnya 2 bulan kok udah nggak haid gitu ya, sering memanjang. Mungkin dia juga bingung tuh deteksi masa subur kalendernya karena kan dia udah 2 bulan, 3 bulan nggak haid gitu ya. Berarti kemungkinannya dia anovulasi. Kalau dia anovulasi berarti kesuburan tidak terjadi kan? Anovulasi itu berarti tidak ada ovulasi ya dok ya? Berarti tidak ovulasi, berarti dia tidak pernah subur. Nah itu harus diatur siklus haidnya supaya dia subur. Nah kalau dia subur ya otomatis kan bisa untuk dibuahin. Nah terlebih lagi kalau misalnya ternyata ada masalah juga dengan prianya. Nah kalau memang ada gangguan misalnya di spermanya ya mungkin kita akan konsulkan ke dokter andrologi untuk masalah kesuburan prianya. Baik, itu tadi ya. Jadi tips-tips and trick untuk menghitung masa subur. Pada prinsipnya adalah kita perlu tuh dilakukan pemeriksaan kalau misalnya haidnya nggak teratur atau udah rutin melakukan hubungan dengan terjadwal tapi kok belum hamil-hamil, siapa tahu ternyata ada masalah tuh, mungkin di masalah organ reproduksi wanitanya atau mungkin ternyata spermanya sedikit, ya mau berhubungan rutin juga kemungkinannya akan kurang optimal. Oleh karena itu buat pemirsa sekalian kalau misalnya ada keluhan atau ingin program hamil lebih lanjut bisa memeriksakan diri ke dokter. Itu aja, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.